Selamat datang ke dalam acara pembacaan dari pelajaran Sekolah Sahabat Kita. Pelajaran Sekolah Sahabat Kita masih diambil dari sebuah buku yang berjudul Peranan Jemaat dalam Masyarakat. Kita akan melihat apa yang harusnya menjadi peran kita di tengah jemaat, peran kita di tengah keluarga kita, dan bagaimana rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Hari ini kita telah masuk di dalam sebuah pembacaan yang berjudul Yunus di Niniwe. Kita akan melihat bagaimana peran dari jemaat yang ditunjukkan dari kisah Yunus saat dia dikirim ke Niniwe. Apakah kita sedang melakukan hal yang sama seperti Yunus yang dikirim ke Niniwe, atau justru sebaliknya? Sebelum kita mulai untuk membaca, saya undang pemirsa di rumah, ajaklah keluarga, sahabat, dan teman-teman Anda untuk datang berkumpul bersama-sama. Biarlah di dalam pembacaan kita dapat semakin dikuatkan. Biarlah di dalam keluarga kita dapat selalu saling mendoakan satu dengan yang lain. Kalau kita membaca dalam kitab Yunus, terutama di Yunus 3 ayat 4-6, kita bisa melihat ada suatu masalah yang serius yang dihadapi oleh Nabi Yunus ini. Kita tahu kisahnya. Yunus dikirim oleh Tuhan, diminta oleh Tuhan untuk pergi ke Niniwe untuk mengingatkan, mengamarkan bangsa tersebut agar mereka tidak binasa. Tetapi Yunus mengeraskan hatinya. Dia memilih untuk pergi ke Tarsis, ke tempat yang mungkin menurut dia lebih baik untuk diamarkan, ke tempat yang mungkin menurut dia lebih nyaman daripada Niniwe yang dikenal jahat itu. Lalu apa yang dilakukan Yunus? Yunus lari. Kita tahu kapal di mana dia berlayar diterpa oleh ombak, badai, dan hampir tenggelam. Dan akhirnya mereka membuang undi. Sampai pada akhirnya baru Yunus mengaku bahwa dia melakukan kesalahan kepada Tuhan. Sahabatku, pelajaran pertama kita mengenai kisah Yunus, kita bisa melihat dia mengambil langkah dan jalannya sendiri. Dia memilih tempat yang menurut dia lebih baik daripada apa yang Tuhan telah tempatkan di hadapannya. Jangan lupa, seringkali Tuhan berbicara melalui mimpi. Kadang Tuhan berbicara melalui firman-Nya, berbicara, atau Tuhan bicara secara langsung. Tapi terkadang Tuhan juga menunjukkan apa yang harus dikerjakan melalui apa yang ada di sekitar kita. Seringkali kita lebih memilih untuk pergi ke tempat yang lebih jauh karena kita pikir, itu baru pekerjaan Tuhan. Sementara yang ada di sekitar kita, kita katakan, itu bukan pekerjaan Tuhan. Itu bukan pekerjaan saya, bukan tanggung jawab saya. Seringkali kita menolak apa yang Tuhan sudah tempatkan di depan kita. Seperti Yunus, dia mengambil jalannya sendiri. Dan kita lihat, masalah yang muncul bukan hanya terjadi kepada Yunus saja. Seluruh orang yang ada di kapal tersebut, mereka ketakutan. Mereka mengalami masalah oleh karena satu hal kecil yang dilakukan oleh Yunus. Lalu akhirnya Yunus dibuang ke laut, dimakan ikan 3 hari 3 malam. Akhirnya dia dilemparkan ke Niniwe. Kita sampai di Niniwe. Di Niniwe dia dengan setia mengabarkan pekabaran yang harusnya dia kabarkan. Ya, dia dengan setia. Dari raja sampai hamba yang paling bawah, semuanya mendengar pekabaran yang dia bawakan. Tapi apa masalahnya? Mari kita baca. Dalam Yunus 4, Nabi Yunus duduk di sebelah timur kota Niniwe yang besar. Dia sudah menyampaikan pekabaran kebinasaan yang Tuhan telah percayakan kepadanya. Dia memikirkan perjalanannya, keengganannya untuk datang ke Niniwe. Dia memikirkan siasatnya untuk melarikan diri, desakan Tuhan dalam membawa Yunus kembali kepada misinya. 3 hari 3 malam di perut ikan, dan perjalanan panjang dari pantai ke daratan. Dan untuk apa? Karena Tuhan berbalik dan menunjukkan belas kasihannya atas orang-orang keji itu. Orang-orang itu bertobat. Tapi Yunus justru malah dikhianati. Dia merasa dia sepertinya sedang dikhianati. Dia merasa dipermalukan dan dimanfaatkan. Harapan dia sebenarnya bahwa kehancuran kota kafir dengan penduduk 120.000 orang ini
menunjukkan keberpihakan Tuhan terhadap umat pilihannya dan membenarkan kebencian Yunus terhadap orang-orang Niniwe. Inilah yang dirasakan oleh Yunus. Dia selesai melakukan pekerjaan yang Tuhan berikan. Dia melakukan perannya seperti judul kita, tetapi hatinya tidak bersuka cita. Hatinya sedih di saat Tuhan menaruh belas kasihan kepada bangsa yang jahat tadi. Bangsa yang tadinya harusnya akan dihukum, tapi karena Tuhan ampuni, karena mereka bertobat dengan sungguh-sungguh, Yunus jadi kesal. Mari kita lihat. Dalam Lukas 19 ayat 38 sampai 42. Di sini kita akan membaca apa sikap dari Yesus terhadap Yerusalem. Nah, kalau Anda membaca di sana, Anda akan dapat melihat apa perbedaan dari sikap Yesus dan sikap dari Yunus. Di saat Yesus sedang berada di hadapan dari kota Yerusalem, dia berada di depan gerbang kota Yerusalem, hendak memasuki kota itu. Kota yang harusnya menyambut dia, tapi kota itu menolak dia. Berbeda dengan sikap dari Yunus yang justru merasa kesal, merasa marah. Yesus justru menangis melihat kota itu yang menolak dia. Kalau Yunus berada di posisi Yesus, dia akan sangat bahagia dan dia akan katakan, oh iya memang bangsa ini perlu dihancurkan. Tapi Yesus, di dalam firman Tuhan ditulis, Yesus menangis. Yesus menangisi kota Yerusalem yang sudah berulang-ulang kali menyakiti hatinya. Kota dan umat yang harusnya menantikan kedatangannya justru bukan hanya menolak, mereka merencanakan untuk membunuh dia, tetapi Yesus tetap mengasihi umat manusia. Anda lihat dua perbedaan tanggapan. Yunus yang mengaku sebagai juru kabar Tuhan, di saat ada orang yang bertobat, dia justru malah sedih. Dia justru merasa marah. Kenapa dia bertobat? Namun Yesus, di saat ada yang tidak bertobat, dia justru menangis. 800 tahun setelah Yunus, Yesus sedang mengendarai seekor keledai di atas puncak bukit yang menghadap Yerusalem. Teriakan pujian kepada Raja yang datang dalam nama Tuhan terdengar, bersama dengan gema harapan yang menyatakan damai sejahtera di surga dan kemuliaan di tempat yang maha tinggi. Lukas 19 ayat 38. Di tengah-tengah kemenangan ini, Yesus sementara dia mendekati kota itu, dia berhenti dan menangis. Dia berkata, betapa baiknya jika pada hari ini juga engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu. Lukas 19 ayat 42. Bayangkan di tengah sorak kemenangan, Yesus tahu apa yang akan terjadi nanti. Yesus tahu penolakan dari umat Israel itu. Dia menangis. Dia tahu apa yang akan terjadi oleh karena mereka tidak bertobat. Dan Yesus menangis. Sahabatku, bagaimana dengan sikap kita? Di saat kita dihadapkan kepada orang-orang, ternyata ada orang yang sudah bertobat. Kepada orang-orang yang tadinya memiliki pola hidup yang buruk, sekarang dia sudah bertobat, sudah berubah. Apakah reaksi kita kepada mereka justru kita marah? Duh, kenapa sih dia ikutan bertobat? Apa justru kita kesal kepada mereka? Atau kita memberikan dukungan supaya mereka bisa tetap setia dan tidak jatuh? Di saat ada orang yang bertobat, apa kita bilang, kamu fanatik, kamu mau coba-coba begini begitu? Apa reaksi kita? Dan kita lihat tadi sikap dari Yunus. Bayangkan,
dia adalah juru kabar Tuhan. Yunus ini bisa kita katakan sebagai pelayan Tuhan. Tapi bukan hanya dia menolak apa yang harusnya jadi misinya, tapi hatinya pun belum diubahkan. Hatinya pun senang di saat ada orang yang sudah dikabarkan, lalu mereka menolak pekabaran itu. Oh, dia senang. Dia malah pengennya supaya hukuman Tuhan menimpa orang yang jahat itu. Bukan seperti itu hati dari Kristus. Bukan seperti itu hati dari Bapa di surga. Tuhan kita di surga bukanlah Tuhan yang senang memberikan hukuman. Tuhan di surga bukanlah Tuhan yang senang, oh kamu sudah bikin kesalahan ini, kejahatan ini, kamu saya hukum dulu. Tuhan kita bukannya senang memberikan hukuman. Tapi inilah hati dari Yunus. Dia pikir bahwa orang yang jahat harus segera dihukum. Di saat ada orang yang bertobat, dia merasa seperti dihianati, merasa seperti dimanfaatkan. Gantinya bersukacita atas pertobatan satu jiwa. Anda ingat apa yang dilakukan malaikat? Malaikat pun di surga lakukan hal yang sama. Di saat ada satu jiwa yang bertobat, seluruh surga bersukacita. Malaikat di surga bukannya, aduh ada lagi yang bertobat. Enggak, mereka senang. Mereka bersukacita. Hati mereka dipenuhi dengan sukacita surgawi di saat ada satu jiwa saja, satu saja yang bertobat. Bagaimana jika sebaliknya? Jika ada orang yang mengeraskan hati, jika ada yang tidak mau mendengar, jika ada yang sudah mendengar firman tapi tidak melakukannya, apa yang terjadi kepada para malaikat juga? Seperti yang Yesus lakukan, mereka pun menangis. Sahabatku, pertanyaan bagi kita saat ini adalah, di saat ada sahabat, keluarga, teman kita, anak-anak kita, atau orang tua kita yang tidak lagi melakukan perintah Tuhan, yang kita katakan mungkin sedang berpaling, apa yang kita lakukan kepada mereka? Apa yang kita katakan tentang mereka? Apakah kita katakan, oh, rasa nanti kamu akan tunggu balasannya? Apakah seperti itu? Apakah kita justru membicarakan kesalahan dan kejelekan mereka? Apakah kita malah memberitahukan, menggosip kepada orang lain? Atau kita merasakan sakit seperti yang dirasakan oleh Bapa di surga? Apakah kita juga menangis di saat ada orang yang tidak melakukan apa yang benar? Karena inilah hati Bapa kita di surga. Perhatikan perbedaannya. Yunus enggan menuruti perintah Tuhan, memberikan sedikit kepedulian bagi kebaikan penduduk kota Nineve. Yesus mendekati Yerusalem dengan satu beban dalam hatinya, agar mereka boleh memiliki keselamatan yang Dia tawarkan dan dengan biaya yang tinggi. Dua kota, Nineve dan Yerusalem. Dua juru kabar, Yunus dan Yesus. Namun perbedaannya begitu jelas. Yesus mencontohkan sikap tanpa pamrih, sikap peduli yang selalu menginginkan kebaikan dari manusia. Semoga kita melalui kasih karunia Tuhan menyatakan sikap yang sama sebagaimana yang Yesus lakukan terhadap yang hilang. Dua juru kabar di dua kota. Saat ini dimanapun kita berada sekarang, kita menjadi juru kabar yang mana? Apakah kita bersikap seperti Yunus yang gak mau lakukan apa yang Tuhan minta kita lakukan? Kita lari ke Tarsis, lari kepada kesenangan pribadi kita, tidak mau menggunakan waktu, tenaga, pikiran kita untuk melakukan dan menyelesaikan pekerjaan Tuhan. Atau seperti Yunus juga, yang sudah lakukan pekerjaan Tuhan, sudah pergi ke Nineve, tapi hatinya belum diperbaharui. Dia pergi ke Nineve, tapi hatinya bukan dipenuhi oleh kepedulian untuk menyelamatkan jiwa yang terhilang. Dia bukan datang dengan sikap peduli yang menginginkan kebaikan dan keselamatan manusia.
Karena sahabatku, tanpa kita sadari dapat muncul keegoisan di saat kita membiarkan dan tidak peduli tentang keselamatan orang lain. Dan di saat sifat egois itu muncul, sudah dipastikan di mana kita telah menempatkan diri kita. Kita sedang menolak kasih karunia Tuhan. Hari ini kita membaca mengenai Yunus di Niniwe, seorang juru kabar Tuhan yang gantinya melakukan apa yang Tuhan kehendaki agar dia lakukan. Awalnya dia lari, dia memilih jalannya sendiri, gantinya menyerahkan kehidupannya. Yang berikutnya dia kembali, dia pergi ke Niniwe, tapi hatinya tidak diubahkan. Dalam hatinya tidak pernah sedikit pun memikirkan agar ada jiwa yang bisa diselamatkan. Betapa mudahnya sifat egois itu muncul. Tapi sahabatku, kita harus minta kuasa dari Tuhan untuk menekan sifat itu. Agar kita bukan hanya memikirkan kesenangan kita pribadi, keinginan kita pribadi, tapi apa yang menjadi rencana Tuhan. Apa yang harus dilakukan agar lebih banyak lagi jiwa yang bisa diselamatkan. Tapi sebelumnya, rencana Tuhan mengirim Yunus ke Niniwe bukan hanya untuk menobatkan kota itu, tapi juga untuk menobatkan Yunus. Kita adalah Yunus rohani. Entah kita masih sibuk dengan urusan kita sendiri, entah kita sedang berada di perut ikan saat ini, atau kita sudah berada di Niniwe, tetapi hati kita masih tidak rindu, belum rindu agar jiwa-jiwa itu bisa diselamatkan. Biarlah kita tetap setia sampai akhir, melakukan seperti apa yang Kristus lakukan, yang dalam hatinya punya kerinduan yang besar agar lebih banyak lagi jiwa yang bisa diselamatkan. Sampai bertemu lagi di dalam pembacaan pelajaran sekolah sahabat kita yang berikutnya. Tuhan memberkati. Thank you.